Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat ketemu dalam renungan kita pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu, adik-adik dan saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat, dalam pimpinan Tuhan, terus setia dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, janji Tuhan kepada orang yang bertobat. Janji Tuhan kepada orang yang bertobat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh menjawab orang Israel yang mau bertobat. Tuhan menjawabnya dengan menjanjikan bahwa sesungguhnya Tuhan akan mengirim kepada mereka gandum, anggur dan minyak, dan mereka akan kenyang dibuat oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Nabi Habakuk menyatakan bahwa sekalipun pohon anggur tidak berbuah, dia tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini di Yoel ini, di Nabi Yoel juga adalah nabi kecil yang menyatakan firman Tuhan atau kebenaran akan Tuhan kepada bangsa Israel. Di dalam pemberitaan Yoel ini, Tuhan mengatakan kepada Yoel, Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan memberikan mereka dan mengirim gandum, anggur dan minyak kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel akan kenyang dibuat oleh Tuhan. Yang tadinya mereka tidak menghasilkan, kebun anggur mereka tidak menghasilkan, tanah mereka kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memakai Nabi Yoel menubuatkan bahwa Tuhan mendengar pertobatan bangsa Israel dan memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan dikatakan, dari utara akan kujauhkan daripadamu, mereka akan kuusir ke negeri yang tandus dan kering. Bahkan barisan muka ke laut timur, yang barisan belakangnya akan diusir ke laut barat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai Tuhan mengatakan, jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah, oleh karena Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan akan membuat segala apa yang ditanam oleh bangsa Israel akan berhasil dan menghasilkan hasil yang besar dan berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jika kita bertobat juga di dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka Tuhan juga akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan mendengarkan setiap perbuatan kita, setiap doa dan seruan kita. Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu Allah yang sempurna, Allah yang sungguh memperhatikan setiap seruan hamba-Nya. Di sini bangsa Israel sudah bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan membuat mereka berhasil sehingga mereka boleh mendapatkan gandum, anggur, dan minyak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berharap dan setia dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan berperkara dalam kehidupan kita. Tetaplah setia, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita ubah menjadi kehidupan yang baik dan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak langsung bisa hidup kita itu berubah total, tapi perlu perubahan demi hari sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mari fokus dan bertekad untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan terus dalam kehendak Tuhan, berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kita perlukan, jika kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mencukupkannya, Tuhan akan memelihara kita. Jika kita memerlukan kesehatan, jika kita berdoa kepada Tuhan, datang sujud kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kita. Sampai ketemu besok, Tuhan memberkati.